Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianti Iramli, NPM 0227 19191, kelas 4A, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suwito SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit proposal yang saya buat tentang analisis peran teknologi fintech dalam meningkatkan konsentrasi keuangan di pasar global. Baik, langsung saja bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang dari analisis peran teknologi fintech dalam meningkatkan konsentrasi keuangan di pasar global adalah pertumbuhan pesat industri fintech dalam beberapa tahun terakhir. Fintech telah mengubah lengkap keuangan global dengan menyediakan solusi inovatif untuk memfasilitasi transaksi keuangan, investasi, dan pengelolaan keuangan pribadi. Seiring dengan itu, penggunaan teknologi fintech telah meningkat secara signifikan di berbagai sektor dan negara, memainkan peran penting dalam meningkatkan akses ke layanan keuangan dan meningkatkan konsentrasi keuangan di pasar global. Penelitian ini berkaitan dengan tren yang signifikan dalam industri keuangan global, yaitu berkembangnya teknologi keuangan atau fintech dan dampaknya terhadap konsentrasi keuangan. Seiring dengan kemajuan teknologi, platform fintech telah menjadi lebih mudah diakses oleh individu dan perusahaan di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk mengakses layanan keuangan, berinvestasi, dan melakukan transaksi secara lebih efisien dan cepat. Selain itu, adopsi teknologi fintech oleh institusi keuangan tradisional juga telah menjadi tren dengan banyak bank dan lembaga keuangan pasar global. Banyak bank dan lembaga keuangan besar mengintegrasikan solusi fintech ke dalam operasi mereka untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan peningkatan konsentrasi keuangan di pasar global melalui pemanfaatan teknologi fintech. Selanjutnya ada motivasi penelitian. Berikut beberapa motivasi untuk melakukan penelitian tentang peran teknologi fintech dalam meningkatkan konsentrasi keuangan di pasar global. 1. Perubahan paradigma keuangan. Teknologi fintech telah mengubah paradigma tradisional dalam industri keuangan. Kedua, kemajuan teknologi inovasi. Teknologi seperti blockchain, big data, analisis, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan. Yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi. Fintech tidak mengenal batas-batas geografis. Perusahaan fintech dapat beroperasi secara global dengan relatif mudah. Keempat, potensi perubahan sosial dan ekonomi. Fintech tidak hanya tentang layanan keuangan yang lebih efisien, tetapi juga tentang inklusi keuangan dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dan yang terakhir yaitu tantangan dan risiko. Meskipun fintech menawarkan banyak peluang, juga ada tantangan dan risiko yang terkait. Fokus penelitian. Untuk memfokus penelitian yang lebih spesifik yaitu 1. Pengaruh fintech terhadap konsentrasi pasar. Anda dapat melakukan analisis mendalam tentang bagaimana penetrasi teknologi fintech telah memengaruhi struktur pasar keuangan global. Yang kedua, peran fintech dalam meningkatkan aksesibilitas pasar keuangan. Anda dapat meneliti bagaimana platform fintech telah memperluas akses ke pasar keuangan bagi individu, perusahaan, atau bahkan negara-negara yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan global. Yang ketiga,
inovasi teknologi fintech, dan efisiensi pasar. Anda dapat memeriksa bagaimana inovasi teknologi fintech seperti blockchain atau big data analysis telah meningkatkan efisiensi pasar keuangan global. Keempat, implikasi regulasi terhadap pertumbuhan fintech. Anda dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi keuangan global telah memengaruhi pertumbuhan dan pengembangan industri fintech serta dampaknya terhadap konsentrasi keuangan di pasar global. Dan yang terakhir yaitu respon institusi keuangan terhadap tantangan fintech. Anda dapat memeriksa bagaimana institusi keuangan tradisional merespon munculnya fintech dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan konsentrasi pasar mereka. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui satu, menyelidiki peran fintech. Penelitian bertujuan untuk memahami peran yang dimainkan oleh teknologi fintech dalam mengubah lanskap keuangan global. Yang kedua, menganalisis dampak pada konsentrasi keuangan. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana adopsi teknologi fintech telah memengaruhi tingkat konsentrasi keuangan di pasar global. Yang ketiga yaitu memahami implikasi global. Tujuan penelitian juga termasuk memahami implikasi global dari perubahan yang ditimbulkan oleh fintech dalam industri keuangan. Keempat, mengidentifikasi tren dan peluang. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tren utama dalam adopsi fintech dan melihat potensi peluang baru yang muncul di pasar keuangan global. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi dan solusi. Tujuan penelitian juga melibatkan memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengelola dampak fintech terhadap konsentrasi keuangan di pasar global. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini memiliki dua kontribusi yang diharapkan memiliki beberapa kegunaan atau manfaat. Dua kontribusi adalah sebagai berikut. Satu, kontribusi teoritis dibagi menjadi 5, yaitu satu, pengembangan teori inovasi keuangan, pemahaman tentang dampak teknologi pada konsentrasi pasar. Ketiga, teori tentang efisiensi pasar dan inklusi keuangan. Keempat, analisis regulasi dan konteks fintech. Dan yang terakhir yaitu teori tentang transformasi industri keuangan. Kedua yaitu kontribusi praktis, dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu pengambilan keputusan investasi, peningkatan layanan keuangan, dan yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Kajian pustaka. Isi kajian pustaka dibagi menjadi 5 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, peran teknologi fintech. Peran teknologi dalam konteks fintech atau finansial teknologi sangatlah beragam dan penting dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi di sektor keuangan. Finansial teknologi atau bisa juga disingkat dengan sebutan fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen sehingga akan semakin berkembang dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun ada pula produk dari industri finansial teknologi yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. Yang kedua yaitu pengertian konsentrasi keuangan. Konsentrasi keuangan
Akuntansi lahir melalui tokoh Luca Paciolo yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Akuntansi pada tahun 1494. Kemudian akuntansi lebih diperjelas melalui buku yang membahas tentang pencatatan dan pembukuan yang dikenal dengan double entry system. Debit kredit pada buku berjudul Summa di Arithmetic Geomatic et Proportionalitate. Perkembangan akuntansi lebih pesat di negara-negara Eropa hingga dikenal dengan tata buku konvensional yang terinspirasi dari buku karya Luca Paciolo. Pada awalnya tata buku hanya satu, yaitu tata buku tunggal, namun karena timbul kebutuhan kompleks muncul tata buku berpasangan. Yang ketiga yaitu pengertian akuntansi keuangan menurut para ahli. Sugiarto menyatakan bahwa akuntansi keuangan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap dalam setiap perusahaan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada para pemegang saham dan investor. Persamaan akuntansi yang diterapkan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK, yaitu aset sama dengan ekuitas tambah liabilitas. Konsentrasi keuangan mengacu pada kontribusi aset keuangan atau sumber daya keuangan yang tidak merata di antara berbagai entitas atau individu di dalam suatu sistem keuangan. Dalam konteks pasar global, konsentrasi keuangan dapat merujuk pada dominasi atau pengendalian sejumlah besar aset keuangan oleh sejumlah kecil institusi keuangan atau individu di pasar-pasar keuangan utama. Keempat yaitu pasar global. Pasar global mengacu pada ruang perdagangan yang melibatkan barang, jasa, dan aset keuangan yang diperdagangkan di seluruh dunia tanpa terbatas oleh batas geografis atau wilayah tertentu. Dalam pasar global, transaksi perdagangan dapat menjadi antara berbagai negara dan wilayah dengan pengaruh dari partisipasi dari berbagai pihak seperti perusahaan multinasional, institusi keuangan, pemerintah, investor, dan individu. Pasar global saat ini berkembang dengan sangat pesat. Dan yang terakhir yaitu pasar global menurut para ahli. Menurut Budiarto dan Tjipono, pemasaran global adalah pemasaran yang menerima adanya kesamaan pasar dunia atau bersifat geosentris yang kompleks melalui integrasi aktivitas-aktivitas pemasaran domestik, luar negeri maupun internasional yang dapat menimbulkan sinergi dengan tetap mempertahankan tujuan strategis organisasi dan keunggulan bersaing sebagai kekuatan atas usaha-usaha pemasaran global. Keberadaan teknologi informasi transportasi dan komunikasi yang semakin canggih sangat mendukung keberadaan pasar global dan lebih mendekatkan jarak yang jauh serta mempercepat waktu yang lama. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis konten untuk memahami peran teknologi fintech dalam meningkatkan konsentrasi keuangan di pasar global. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur akademis, laporan industri, dan publikasi terkait untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang relevan dalam peran teknologi fintech terhadap konsentrasi keuangan.
Waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024 dalam jangka waktu 3 bulan. Situs dan informan penelitian. Pusat Keuangan Global, sebuah lembaga riset independen yang mempublikasikan laporan dan analisis tentang perkembangan terkini di pasar keuangan global. GFC memiliki akses ke data pasar keuangan dari berbagai negara dan lembaga keuangan internasional. Informan penelitian. 1. Pak Andi Wong, perusahaan teknologi fintech. Kedua, Dr. Maria Gonzalez, ekonomi keuangan global. Yang ketiga, Bapak Johan Smith, Kesultanan Keuangan Internasional. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumen. Kemudian ada teknik pengajian kredibilitas data. Ada beberapa teknik untuk kredibilitas data dalam analisis peran teknologi fintech dalam meningkatkan konsentrasi keuangan di pasar global, yaitu 1. Sumber data yang terpercaya. 2. Verifikasi kebahasaan. Yang ketiga, konsistensi data. Keempat, perbandingan dengan sumber alternatif. Kelima, transparansi metodologi. Dan yang terakhir yaitu konsultasi dengan ahli. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis konten adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi sumber data. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, pengkodean data. Keempat, analisis konten. Kelima, interpretasi temuan. Keenam, penarikan kesimpulan. Dan yang ketujuh yaitu verifikasi dan validasi. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai analisis peran teknologi fintech dalam meningkatkan konsentrasi keuangan di pasar global dari saya, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.